Jalan menuju cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Jalan Menuju Cahaya. Kali ini kami akan membahas surah Al-Baqarah ayat 29 hingga ayat ke-30. Kini marilah kita dengarkan bersama ayat ke-29 surah Al-Baqarah beserta terjemahannya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian ia berkehendak pula menciptakan langit, maka dia menjadikannya 7 lapis, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang menciptakan kita juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu Allah menciptakan bumi dan langit beserta isinya lalu menyerahkannya kepada manusia. Karena manusia adalah makhluk termulia di antara seluruh makhluk lain yang Allah ciptakan. Dan segala sesuatu, baik benda-benda mati, tumbuhan, hewan, tanah, dan langit, semua diciptakan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, di dalam ayat ini dikatakan, Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Dan di dalam ayat 13 surah Al-Jasiyah dikatakan, Dia menciptakan bagi kalian segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi bukan hanya bumi, tetapi langit dan segala isinya Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Satu lagi di antara tanda-tanda tauhid atau keesaan Allah ialah sistem yang amat rumit namun sangat teliti yang mengatur langit dan segala isinya, di mana para ilmuwan di zaman teknologi moden dan serba canggih ini mengakui kelemahan mereka menghadapi kehebatan alam raya ini. Bola bumi yang merupakan sumber kehidupan dan macam-macam nikmat bagi kita tak lebih hanyalah sebuah benda langit yang sangat kecil dibanding benda-benda langit yang lain. Al-Quran pun menyebutnya dengan satu kata bentuk tunggal, yaitu al-ard. Sedangkan tentang langit, di dalam banyak ayat, Al-Quran menyebutnya sab'a samawat. Berarti bahwa Allah membentangkan langit yang berlapis 7 berdasarkan pengelolaan dan pengaturan yang sangat cermat yang Dia ciptakan untuk kepentingan manusia. 7 langit yang berdasarkan ayat-ayat langit yang dapat disaksikan oleh mata manusia ini disebut sebagai sama, artinya langit yang terendah. Sedangkan langit yang 6 lapis lainnya berada di luar jangkauan penglihatan dan pengetahuan manusia. Dari ayat tadi terdapat 5 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, manusia lebih mulia dibanding seluruh yang ada di bumi dan langit. Bahkan ia merupakan tujuan penciptaan semua itu. Kedua, Allah menciptakan alam ini untuk kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita menempatkan diri kita hanya untuk Allah semata. Ketiga, tak ada satu pun ciptaan Allah di alam ini yang sia-sia kerana ia diciptakan untuk suatu kepentingan bagi manusia. Meskipun manusia itu sendiri masih belum mengetahui letak kepentingan tersebut. Keempat, dunia diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Manusia diciptakan untuk dunia. Dunia adalah sarana, bukan tujuan. Kelima, segala macam pemanfaatan nikmat-nikmat alam adalah halal bagi manusia, kecuali jika terdapat bukti khusus dari akal maupun syariat yang mengharamkannya. Rekan setia, kini marilah kita ikuti ayat ke-30 surah Al-Baqarah beserta terjemahannya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat berkata,
apakah engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan mengalirkan darah, sementara kami selalu bertasbih dengan memujimu serta mengagungkanmu? Allah berkata, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah berbicara tentang nikmat-nikmat materinya yang tak terhitung jumlahnya bagi para penghuni bumi. Sedangkan ayat ini menjelaskan posisi dan kedudukan maknawi manusia yang membuatnya pantas menerima segala nikmat itu. Setelah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyodorkan permasalahan ini kepada para malaikat, yaitu bahwa Adam memiliki kelayakan dan kepantasan sedemikian besar, sehingga Allah telah menetapkannya sebagai wakilnya di bumi dan mencapai pangkat khalifatullah. Akan tetapi para malaikat menyatakan kekhawatiran mereka dan mengatakan bahwa bagaimana mungkin seseorang yang keturunannya bakal membuat kerusakan dan pertumpahan darah diangkat sebagai khalifatullah di bumi. Para malaikat berpikir bahwa jika Allah ingin mengangkat wakil di bumi, maka wakil tersebut haruslah jauh dari segala macam dosa dan kejahatan serta sepenuhnya mentaati Allah. Dan dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang alam dan watak-watak manusia, maka mereka merasa heran apa sebabnya Allah bukannya memberikan kedudukan mulia seperti itu kepada para malaikatnya yang selalu berada dalam ibadah dan ketaatan kepadanya, tetapi memberikannya kepada manusia. Dalam menjawab pertanyaan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kalian hanya melihat titik kelemahan manusia, sedangkan kalian tidak mengetahui segi-segi positifnya yang sangat berharga. Akan tetapi, aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Jika kalian menganggap bahwa tasbih dan tahmid yang selalu kalian lakukan itu sebagai alasan kelebihan kalian terhadap manusia dalam mencapai kedudukan sebagai khalifah, maka ketahuilah bahwa di antara umat manusia terdapat banyak orang yang lebih unggul daripada kalian dan memiliki kelayakan untuk menduduki pangkat mulia ini. Tentu saja perlu ditegaskan bahawa bukan semua manusia merupakan khalifah di muka bumi, dan yang dimaksudkan dengan khalifah Allah di bumi ialah bahawa Allah yang telah menciptakan manusia fi ahsanit taqwim dengan sebaik-baik penciptaan dan telah menyiapkan ruhnya ke dalam tubuh manusia, maka hendaklah manusia memelihara sebaik-baiknya semua potensi yang telah Allah berikan itu sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah di bumi. Contoh dari orang-orang yang demikian itu yang telah terpilih sebagai khalifatullah di bumi ialah para nabi, para imam, mukminin dan solihin serta para syuhada. Ketika manusia tidak mampu memelihara potensi-potensi ilahi itu dan merusaknya, jadilah mereka sama seperti hewan. Bahkan keadaan mereka lebih buruk lagi, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Yang artinya, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jelas sekali bahwa ditunjuknya manusia sebagai wakil untuk mengelola bumi sama sekali tidak menunjukkan kelemahan Allah dalam mengatur bumi, tetapi menunjukkan kemuliaan dan keutamaan kedudukan manusia yang memperoleh kelayakan untuk menduduki jabatan khalifatullah. Selain bahwa sistem penciptaan dan pengaturan alam ini berjalan di atas dasar kausalitas. Artinya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu secara langsung mengatur dan mengelola alam jagat raya ini, namun untuk menjalankan segala urusan Allah menciptakan perantara-perantara dan sebab-sebab. Sebagaimana berkenaan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan demi para malaikat yang mengatur urusan alam. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyerahkan sebagian urusan alam ini kepada para malaikat. Meskipun pengatur yang sebenarnya segala urusan alam ini ialah Allah sendiri sebagai yang Dia firmankan, yang artinya Dialah yang mengatur segenap urusan. Dari ayat tadi terdapat 8 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, posisi dan kedudukan manusia di alam ini sangat tinggi sebagaimana yang Allah paparkan masalah tersebut di hadapan para malaikatnya. Kedua, pengangkatan wakil dan pemimpin ilahi ada di tangan Allah.
Ketiga, penjelasan topik-topik penting yang menimbulkan pertanyaan dan pemberian jawapan bagi soal-soal serta hal-hal yang belum jelas adalah perbuatan yang sangat berharga, sebagaimana yang Allah perbuat berkenaan dengan penciptaan manusia sehingga hilanglah ketidakjelasan dan keraguan para malaikat. Keempat, pemimpin dan khalifah Allah haruslah seorang yang adil bijaksana, bukan orang yang fasik dan pembuat kerusakan. Oleh kerana itu, para malaikat bertanya, bagaimana mungkin manusia yang suka menumpahkan darah berperan sebagai wakil Allah di bumi? Kelima, dalam membandingkan diri kita dengan orang lain, hendaknya kita tidak melihat hanya segi-segi negatif dan titik-titik kelemahan orang lain dan melihat diri kita sendiri hanya dari segi-segi positif, lalu kita tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Keenam, ukuran kemuliaan dan keutamaan bukan hanya ibadah, akan tetapi diperlukan hal-hal lain. Meskipun para malaikat memiliki kelebihan dibanding dengan manusia dalam hal ibadah kepada Allah, namun mereka tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifahnya di bumi. Ketujuh, penyimpangan dan kesesatan jumlah manusia tidak menghalangi perkembangan dan kesempurnaan manusia-manusia yang lain. Meskipun Allah mengetahui bahawa sekelompok manusia akan memilih jalan kesesatan, namun Allah tidak mencegah penciptaan dan pengangkatan manusia sebagai khalifahnya. Kedelapan, mengajukan pertanyaan dengan tujuan menambah pengetahuan dan menyingkirkan ketidakjelasan sama sekali tidak terlarang, bahkan merupakan kebaikan. Pertanyaan para malaikat bukan untuk memprotes perbuatan dan rencana Allah, tetapi untuk menghapus ketidakjelasan yang ada pada mereka. Rekan setia, sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam acara Jalan Menuju Cahaya kali ini. Sehingga bersua kembali insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.